Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Dan selamat siang. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Jadi kali ini ibu yang pimpin doa ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya, oh ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu perlu bantuan 2 orang. Ada yang bersedia? Ada yang bersedia? Ya, Yuda sama Agus ya. Ya, ayo maju ke depan. Yang mendorong siapa? Oke. Jadi sebelum teman-teman kalian melakukan kegiatan di depan kelas, tolong diperhatikan dan diamati ya. Apa yang teman-teman kalian kerjakan di depan kelas. Oke, silakan. Ingin lagi atau masih sudah cukup atau masih lagi? Lagi, oke. Sudah cukup ya? Ya, oke. Silakan kembali ke tempat. Oke. Setelah adik kalian, adik Agus sama adik Yuda sudah memperagakan apa yang mereka lakukan di depan kelas, kira-kira ada yang tahu apa yang mereka kerjakan di depan adik Yuda sama adik Agus? Ada yang tahu? Oke, Mahardika. Oke, menarik dan mendorong. Ada lagi? Masih ada yang lain? Bagaimana? Ya, oke. Jadi mungkin itu dulu ya. Jadi adik Mahardika sudah membeberkan kalau adik Yuda sama adik Agus itu mendorong dan menarik kursi ya. Oke. Nah, kira-kira ada tidak pengaruh gaya di situ? Oke. Ada pengaruh gaya apa? Ayo Yuda. Ya, bagus sekali ya. Gaya tarik sama gaya dorong. Jadi adik Yuda sama adik Agus tadi ternyata melakukan mendorong dan menarik kursi, ternyata ada gaya, yaitu gaya tarik sama gaya dorong. Kira-kira apa? Ada yang tahu tidak apa itu gaya? Oke, karena belum ada yang tahu apa itu gaya, kita masuk pada materi hari ini ya, tentang gaya. Oke, jadi ini materi kita hari ini adalah gaya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 3 ya, ada 3 tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat atau mampu menjelaskan konsep gaya. Yang kedua, siswa mampu menghitung resultan dari gaya ya. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Berikutnya, apa saja akan kita lakukan dalam pembelajaran itu ya? Ada 6 tahap ya, ada 6 tahap yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah fase pertama itu simulasi. Ya, saya akan memberikan video. Nanti adik-adik perhatikan. Terus setelah itu fase kedua mengidentifikasi masalah ya. Ketiga, pengumpulan data yaitu berupa bahan ajar, buku paket maupun video. Fase keempat adalah pengolahan data ya. Setelah dikumpulkan bahan ajar dari video, jadi diolah
data. Yang kelima adalah pembuktian dan berupa persentase, dan yang keenam adalah kesimpulan. Jadi itu yang akan kita kerjakan pada hari ini. Kita mulai, sebelum kita mulai, adapun penilaian ya, penilaian yang akan saya lakukan sebentar itu yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi bagaimana adik-adik dalam pembelajaran selama 80 menit ini, sikap adik-adik itu akan dinilai ya. Kedua adalah penilaian pengetahuan, yaitu pada saat adik-adik akan evaluasi di akhir pembelajaran. Yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Di sini saya akan menilai adik-adik berdiskusi ya, berdiskusi kelompok dan juga mengerjakan LKPD. Oke, lanjut. Sebelum kita pindah pada kegiatan inti, kita ice breaking dulu ya. Oke, siapa yang bisa pimpin ice breakingnya? Oke, bagus sekali. Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik sudah semangat lagi ya? Oke, sekarang kita pindah pada pembelajaran yang inti ya. Oke, kita mulai dengan fase 1 yaitu simulasi. Di sini akan saya perlihatkan sebuah video ya. Adik-adik perhatikan ya, adik-adik perhatikan video yang akan saya tayangkan ini. Ya, ini ada mobil yang mogok ya. Kemungkinan habis bensin. Jadi ini sebenarnya mobil yang mogok ya, kehabisan bensin, terus jauh dari pom bensin. Nah, si bapak kasihan mendorong karena di mogoknya mobil ini di tempat yang sunyi ya. Oke, dari sini ada juga sudah saya bagikan video. Adik-adik boleh bertanya ya. Di sini yang saya harapkan adalah adik-adik bertanya. Dari video tersebut, adik-adik bertanya. Tapi pertanyaan ini dituangkan pada LKPD. LKPD sudah saya bagikan kan? Sudah saya bagikan terlebih dahulu. Dan itu dituangkan satu orang per individu ini ya. Pertanyaan itu per individu. Satu orang itu paling sedikit 2 pertanyaan ya. Dari video yang sudah ditampilkan. Oke. Satu orang satu. Ya. Bahan ajarnya satu orang satu ya, jadi tolong dibaca untuk menjawab aktivitas kedua. Sudah pas 4 orang? Oke. Ada yang tidak kebagian? Oh ya, Yuda. Oke. Jadi silakan aktivitas dikerjakan dengan melihat YouTube yang sudah saya bagikan. Ada buku paket dan bahan ajar. Silakan kerjakan. Yang terlebih dahulu itu yang diisi adalah identitas ya. Jadi per kelompok ya, ini kelompok ya kan sudah dibentuk. Oke, kelompok karena sudah dibentuk, sekarang tulis kelompok berapa dan nama-namanya. Oke. Yang kedua, itu sebelum mengerjakan LKPD lengkapi identitas itu sudah ya. Baca setiap petunjuk dalam LKPD ya untuk mempermudah adik-adik menulis jawaban. Ketiga, untuk setiap pertanyaan yang terdapat dalam LKPD, diskusikan bersama teman-teman kelompok. Yang keempat, menuliskan jawaban pada kolom yang telah disajikan. Dan yang terakhir,
Kelompok yang ditunjuk untuk presentasi akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi ini ada LKPD ini ada 3 aktivitas ya. Aktivitas pertama itu mengamati gambar dengan video yang sudah saya tayangkan tadi ya. Terus yang kedua ditulis pertanyaannya ya. Ada di sini kolom pertanyaan. Aktivitas kedua, bukalah media pembelajaran. Jadi YouTube sudah saya kirimkan lewat WhatsApp ya. Nah, dibuka itu YouTube. Terus setelah dibuka jawab pertanyaan di bawah ini ya. Ada pertanyaan pertama. Jadi di aktivitas pertama ya ada gambar sama YouTube. Oke, yang kedua ada tautan yang sudah saya bagikan di WhatsApp grup ya. Yang ketiga ada ini menjawab pertanyaan. Manakah gambar di atas yang melakukan gaya yang berpengaruh terhadap benda dan mengakibatkan arah? Terus jelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Di sini ada 5 ya, ada 5 gambar. Jadi jelaskan masing-masing gambar ini. Pengaruh gaya terhadap benda ada di YouTube ya. Sudah saya kirimkan lewat WhatsApp grup. Oke, terus aktivitas ketiga yang ada pada LKPD itu adalah kesimpulan. Jadi setelah adik-adik mengerjakan, mengumpul data, ada buku paket yang sudah sediakan di atas meja, bahan ajar sebentar saya bagikan dan YouTube. Setelah itu diolah ya, dan yang diisi setelah itu kalian diskusi. Setelah diskusi, hasil diskusinya itu ada kesimpulan, itu dituliskan pada aktivitas ketiga ya. Yang ini kan ini di sini ditanyakan mana perubahan terhadap arah. Lihat ini apa? Ini ya di sini ada. Oke. Ini lihat. Yang ini ya. Ini baca. Pengaruh gaya terhadap benda, ya kan? Oke. Jadi di sini dilihat yang gambar ini termasuk yang mana? Yang A, B, C, D atau E. Tapi juga ada di sini sudah jelas di YouTube. Yang mana yang terhadap benda diam bergerak atau bergerak langsung diam, ya. Dilihat di situ. Ya, yang ini di sini dilihat. Ya, oke. Nanti di sini kalau ini dipilih jadi dijelaskan berarti apa sebenarnya pengaruh gaya terhadap benda yang bisa mengakibatkan perubahan arah. Ada di sini ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Di sini sudah? Sudah, Michael? Jadi yang ini kan ditanya, ini kan sudah kan? Yang ini ya. Jadi lihat, ini ada perubahan gaya. Dilihat yang mana? Yang mengakibatkan perubahan arah. Jadi lihat di YouTube ada itu. Terus yang kelima ini kan ini ada perubahan gaya terhadap benda. Ini perubahan gaya terhadap benda. Jadi ada A sampai 5. Jadi tinggal dipilih. Yang A ini mana gambarnya, yang B mana dan C ya. Dilihat di YouTube ada jelas. Yang mana? Yang ini? Enggak usah, ini cuma ditetapkan saja. Ini kan cuma ditanya apa, jelaskan. Iya, jadi jelaskan cuma ini terhadap ini benda ini dari begini sampai begini. Ini begini kan? Ada di YouTube itu. Oke. Anak saya. Yang ini detailnya dari sini gaya mana yang berubah terhadap arah ya.
Gaya yang menyebabkan perubahan benda yang mengakibatkan ada perubahan arah ya. Ya, kalau ada yang sudah ditunjuk, nah, tadi dijelaskan. Ada di YouTube kan? Iya, kenapa dia? Baru yang ini tinggal ditentukan saja. Kalau yang ini apa? Ya, yang ini apa? Yang ini apa? Yang itu ada di ajar. Mana bahan ajarnya Siva? Ini ya. Itu satu pertanyaan yang kalian tadi ajukan. Contoh kalau apa mau ditanya apa itu gaya, ya tulis apa ya, maksud dengan gaya. Jadi dijawab satu saja boleh. Di sini dijawab. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Sudah jelas, Dwi? Iya, oke. Apa itu gaya? Jadi dijelaskan dengan ini. Ya? Iya, Budi bahas saja sini tidak apa-apa. Di sini di. Oke? Kalau tidak pas jawabannya langsung ke bawah saja, ya. Sudah, Yuda? Iya. Mana? Jadi nulisnya cuma sampai di sini, tidak usah dijelaskan. Di sini ke sini, sini ke sini, oke? Ya, jadi ini dijelaskan ya, ditulis ke sini. Kalau tidak pas di sini, lanjut saja ke bawah boleh. Dilanjutkan ke bawah sini. Sebelah. Pengaruh gaya terhadap benda. Lihat, yang pertama itu apa? Coba Syifa baca. Apa yang pertama? Benda diam menjadi bergerak. Coba lihat di sini. Mana yang diam terus bisa langsung bergerak? Iya. Oke. Yang sini kalau ini mobil mogok. Mogok ya. Terus ditarik. Jadi diam. Oke, bagus sekali. Iya, yang itu lagi. Iya. Yang ini ini lihat ya, resultan gaya buka bahan ajar resultan gaya. Kalau ke kiri berarti tandanya apa? Ke kiri tandanya apa, Tirta? Ya, lihat itu. Kalau ke kiri tandanya apa? Apa? Negatif. Kalau ke kanan? Positif. Jadi lihat. Ini contohnya. F1-nya kemana? Ke kanan. F2? Ini kemana kah? Iya, kalau F3? Ya, ke kiri. Lihat di sini 12. Kenapa dia plus? Karena dia ke kanan kan? Iya. Terus ini F3-nya minus karena dia kemana kalau minus? Tanda minus. Ini sini Tirta yang mana? Ke kiri. Mana kiri? Itu ke kiri itu Kak. Ini Tirta ya. Oke. Bergerak, bagus. Yang ini sama dengan ini. Kalau ini perubahan apa? Yang mana? Bagian mana? Yang ini bagian 1. Ini jawabannya apa? Yang C. Iya, oke. Ini kan sudah dibulat C. Berarti ini perubahan gaya terhadap benda mengakibatkan perubahan apa? Arah, bagus. Jadi ini sama kan? Iya. Bolanya ditendang ke depan ternyata miring ke kanan atau ke kiri. Berarti ada perubahan arah, bagus. Orang naik sepeda tiba-tiba melintas anjing. Perubahan gaya terhadap benda yang gimana itu? Bergerak menjadi diam, bukan mati ya. Bergerak menjadi diam. Oke, kalau ini orang buat ini nih pot bunga, kayak orang buat batu bata. Berarti perubahan apa yang di sini? Bentuk, mantap sekali. Yang di sini apa? Ya, lambat menjadi cepat. Iya, oke. Sudah?
Iya, boleh. Rehan, Rehan yang maju kan? Iya. Iya, oke. Habis waktu Rehan, cepat yang ini. Di sini apa dijelaskan? Ada di YouTube, coba lihat. Sudah Mahardika? Iputu Yogista Mahardika. Mana gaya diletakkan? Oke, mantap. Saya ketua kelompok dari kelompok 3. Jika kaki menendang bola dengan kekuatan yang cukup, bola akan menggelinding ke arah sebaliknya. Jelaskan pengaruh gaya terhadap benda pada gambar di atas. 1. Diam menjadi bergerak. 2. Diam menjadi bergerak. 3. Bergerak menjadi diam. 4. Perubahan bentuk. 5. Diam menjadi bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Jelaskan pengaruh gaya terhadap benda pada gambar di atas. 1. Benda yang diam menjadi bergerak. 2. Benda yang bergerak menjadi diam. Manakah gambar di atas yang melakukan gaya terhadap benda yang mengakibatkan perubahan arah? Jawaban C. Karena suatu benda dapat berubah arahnya ketika gaya yang diberikan lebih besar dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda lainnya. Jelaskan pengaruh gaya terhadap benda pada gambar di atas. Nomor 1. Benda diam menjadi bergerak. Nomor 2. Perbedaan arah gerak suatu benda. Nomor 3. Perbedaan benda bergerak menjadi diam atau berhenti. Nomor 4. Perubahan bentuk benda. Nomor 5. Benda bergerak menjadi lambat. Benda bergerak lambat menjadi cepat. Kesimpulan, adanya gaya yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan benda dapat bergerak dari kondisi diam menjadi bergerak. Beri aplaus untuk kelompok 1. Iya. Sudah memperselesaikan sampai dengan kesimpulan ya. Nah, sekarang dari hasil diskusinya, Bu, tadi ada perubahan gerak ya, gaya terhadap benda menyebabkan perubahan arah ya. Terus di bahan ajar itu juga ada dijelaskan tentang resultan gaya ya, yang sudah saya jelaskan berkelompok. Berarti gaya ini kan berarti mempunyai arah dan nilai. Kira-kira gaya termasuk besaran apa? Besaran vektor, bagus sekali ya. Besaran vektor. Nah sekarang, di dunia ini adakah yang tidak melakukan gaya? Angkat tangan kalau yang ada. Atau yang tidak. Alasannya apa? Ya, ada? Tirta? Ada ya? Gaya apa? Ada tidak yang di dunia ini yang tidak melakukan gaya? Apa? Katanya di dunia ini ada yang tidak melakukan gaya, seperti meja yang diam. Terus ada lagi? Ya, kita lihat. Alisa? Ada? Di dunia ini, lihat ya, walaupun dia diam, katakanlah ini meja tidak bergerak, ini bukan dikatakan tidak memiliki gaya, ya. Lupa dengan satu gaya apa dulu? Ya, gaya gravitasi. Jadi, walaupun benda diam, tetapi dia memiliki gaya, yaitu gaya gravitasi bumi. Sekarang tahap pembelajaran berikutnya adalah kita evaluasi ya. Waktunya hanya 5 menit.
Oke, evaluasinya 5 menit ya. Tidak ada kesimpulan suatu hari. Langsung berefleksi dia. Oke, sudah selesai waktunya. Ya, oke, kumpul. Mana? Oke, ayo. Kita sudah evaluasi. Hai. Oke, kita speaking dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Ayo. Suchen. Oke. Terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, bagus sekali. Senang. Jadi, pelajaran berikutnya masih materi gaya ya, tapi pokok bahasanya tentang jenis-jenis gaya dan manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sudah waktunya pelajaran saya hari ini saya tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om dan selamat siang.